Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan video saya di tutorial sebelumnya. Kali ini saya akan melanjutkan untuk membuat CRUD daripada berita, yaitu create, read, update, dan delete. Jadi nanti admin bisa mengelola, bisa membuat berita, bisa mengedit, bisa menghapus ya. Kita langsung aja buka dulu filenya, lalu buka Visual Studio Code-nya. Yang pertama kita akan buat adalah file berita.php di dalam folder admin, berita.php. Yang kedua, kita copy paste aja dari folder home.php, kita copy, lalu kita paste di berita.php. Oke, kita ubah judul update yang di sini. Satunya jadi berita. Kita save dulu. Lalu kita coba klik yang berita.php. Nah, di sini ya. Nah, nanti di sini kita akan tampilkan nih daftar beritanya yang dari database tabel berita. Ya, kita gunakan tabel, berarti di bawah sini saya tanda ini menampilkan berita. Ini komentar ya, jadi ini bagian dari menampilkan berita. Kita buat tabel, table, kita pakai kelas apa ini kemarin, kelas login ya. Oke, kita kosongin dulu kelasnya. Oke, kita buat tabelnya dulu. T-head penutup, TR, TH, judul, kategori, deskripsi, terus kita lihat dulu di judul, deskripsi ya, terus admin, penulis ya, penulis, tanggal posting, terakhirnya action. Oke, kita save dulu, kita coba ini, lalu kita pakai kelas, namanya kelas login ya. Coba kita pakai kelas login. Oh, nggak cocok ya, nggak cocok. Nanti kita bikin kelas sendiri aja. Border 1 width 100%. Ini ya, jadi kita akan menampilkan judul, kategori, deskripsi, penulis, tanggal posting, lalu di sini actionnya nanti bisa edit, hapus. Sama satu lagi gambar ya harusnya.
Oke, jadi lalu kita buat isiannya tbody tr td tr. Bagian sini yang akan kita while menggunakan perintah php-nya php dolar variabel ya, dolar SQL MySQL query koneksi select bintang from tabel berita while dollar row ini variabel sama dengan MySQL fetch array dolar SQL kurung tutup dulu, lalu di sini kita penutup perulangannya. Lalu di dalam td ini kita tampilkan dolar row judul. Nih, ikuti aja dari urutan judul. Nah, lalu ada kategori nih. Kategori itu kan relasi ya, dari tabel kategori. Ini ya, dari tabel kategori berarti kita tampilkannya pakai nama kategorinya ya. Berarti di sini kategori. Lalu ada teks berita. Lalu ada penulis, itu ngambilnya dari tabel admin. Berarti penulisnya username aja ya, username. Lalu tanggal postingnya tanggal posting. Tanggal posting, lalu gambar. Karena gambar, kita langsung tampilkan gambar aja. Image src. Nah, ini lokasinya. Kita pakai base, pakai host. Oke, pakainya /acer/images/berita. Ini ya. Baru gambarnya apa? Tinggal gambar. Lalu actionnya itu berarti ahref, kita kosongin dulu. Titelnya dia edit sama hapus. Ini pasti error ya, karena kategori dan username ini kita belum ngambil. Ini dia belum join
atau belum mengambil dari tabel yang berelasi. Berarti harus dirubah. Select from tabel berita, koma, tabel kategori, koma, tabel admin, where, tabel berita, titik ID kategori sama dengan tabel kategori titik ID kategori, and tabel berita titik ID admin sama dengan tabel berita titik ID tabel admin titik ID admin. Oke, seperti itu ya. Ini agak panjang. Oke, kita coba dulu ya, save. Nah, langsung jadi ya, luar biasa. Nah, ini gambarnya karena belum ada isian gambarnya, jadi nggak terlihat ya. Judul, kategori, isinya, lalu penulis, tanggal postingnya, gambar, edit, hapus. Ya, ini udah kita bisa menampilkan ya, langsung bisa menampilkan. Kita ke folder materi web 2 dulu, aset, lalu kita bikin folder di dalam sini ya. New folder images ini, lalu di dalam folder images kita bikin satu folder lagi namanya berita ini ya. Jadi nanti folder berita ini akan menampung gambar-gambar dari berita-berita tersebut ya. Udah ya bikin. Oke, saya liatin lagi yang bagian joinnya ini. Saya enter aja ya. Silahkan dilihat dulu. Oke. Satu lagi saya akan tambahkan tombol buat nambahinnya ya. Jadi pas kita klik tombol itu nanti dia akan muncul form red input.php, input berita.php, titelnya tambah berita, tambah berita untuk teksnya. Nah, seperti ini kita save. Jadi tambahin ya di sini. Nih ya, tambah berita di sini. Kita abaikan dulu stylenya. Nanti bisa menggunakan data table ya, atau template ini bisa menggunakan bootstrap ya, sehingga tampilnya bisa lebih bagus. Jadi begitu kita klik tambah berita ya, nanti akan muncul formnya, form untuk tambah berita. Berarti kita harus buat dulu file di sini, file namanya input berita.php. Oke, selesai. Untuk kontennya kita kopas lagi aja ya dari sini. Kita kopas dari berita tadi ya, lalu bagian ini kita hapus. Kita hapus
hapus dari tabelnya ya, hapus seperti ini. Kita ganti judulnya jadi tambah berita. Kita save dulu, kita cobain, klik. Nah, ini udah tambah berita ya. Nanti di sini ada form untuk menambahkan berita. Kita bisa ambil form dari login ya, login ya, admin, berarti indeksnya admin nih, untuk mempercepat ya. Jadi dari form action sampai form actionnya kita ambil, kita taruh di input berita seperti ini. Nah, nanti ada bagian-bagian yang kita ubah tentunya ya. Kita save dulu coba ya. Nah, ini nanti kita ubah nih. Kita nggak usah pakai kelas login, nggak usah pakai H2 nya di sini, dari TH dari TR ini sampai TR ini ya, cukup sampai sini aja. Di sini masukkan judul, value nya berarti nanti judul error, lalu judul deskripsi ya. Nah, kalau deskripsi ini kan pakainya text area, jadi kita ganti text area, name-nya isi misalkan, row itu barisnya cell 4, kolomnya 40 misalnya. Placeholdernya isi berita. Kalau teks area ini ada tutupnya ya, teks area penutup, isi error. Bagian submitnya kita ganti jadi simpan. Nah, kita coba ya. Teks areanya, nah ini salah, teks area. Nah, seperti ini ya. Masukkan judul, isi berita, simpan. Oh ya, sama satu lagi gambar ya. Nah, untuk gambar kita ambil aja dari sini satu. Ini kita ganti jadi gambar. Oh ya, tapi pakainya input tipe ya, input tipe file. Nah, karena gambar dia file, name-nya gambar, accepted itu dia yang diizinkan. Nanti kita .jpg, .png, .jpeg ya, ini ya. Atau bisa juga kita gedein, karena ada beberapa file yang ekstensinya besar, ada yang uppercase, lowercase seperti ini. Ya, ini ya, tampilannya bisa dibikin bagus lagi ya nanti
tapi kita maksimalkan untuk prosesnya dulu. Prosesnya ini dia bisa berjalan dulu ya. Ini namanya judul. Oke, tampilannya udah jadi, tinggal kita buat fungsi untuk menyimpannya ya. Kita lihat nih, ikutin dari cara yang login biar lebih gampang. Pertama kita bikin variabel dulu nih, variabel untuk menangkap inputannya. Kita kopas juga nggak apa-apa, kita taruh di paling atas. $judul, ini berarti judul, lalu isi, ini isi. Nah, di sini untuk mengamankan sebuah form inputan, kita tambahin ya, ada yang disebut dengan escape string ya. Jadi stringnya nanti dia akan di escape ya, sama fungsi dari PHP nya itu sendiri ya, jadi diamanin lah gitu. MySQL real escape string $connect. Nah, susunannya seperti ini. Ini kita ya, jadi MySQL real escape string ya. Jadi nanti judul ini inputannya dia akan escape ya, atau teramankan nama si PHP nya itu sendiri. Lalu di sini isi. Oke. Nah, untuk foto itu beda ya. Untuk foto itu agak beda ya. Untuk menangkap atau mengambil isian dari foto, $foto atau gambar ya, ini pakai $files ya. Ini name-nya gambar, lalu ini ada temporary temp name seperti ini. Ini untuk mengambil gambarnya. Lalu untuk mengambil nama fotonya ini name seperti ini ya. Ini untuk ambil temporary, ini nama gambar. Nah, ini judul, ini deskripsi. Oke ya. Oh ya, ada satu lagi yang lupa ya, kategori ya. Kategori judul. Oke, kita bisa copy paste ini dulu. Kategori ini kan dia pakai pilihan ya, berarti select name kategori seperti ini. Select penutup, lalu ada optionnya, option value seperti ini. Option. Nah, karena kita kan berelasi ya, jadi bagian kategori ini kita ngambil dari tabel kategori ya. Caranya pakai PHP lagi, $SQL sama dengan MySQL query $connect select bintang from tabel kategori seperti ini, while $row sama dengan MySQL fetch array $SQL. Ini penutup.
lalu isiannya masukin sini nih, dollar row. Nah, kalau value-nya kita ambilnya ID kategori. Tapi kalau teksnya yang dilihat oleh user atau adminnya itu dia kategorinya, tapi di dalam sistemnya itu menyimpannya adalah ID-nya karena kan berelasi. Ini kategori ya, kategori L. Oke, dari sini sampai sini tambahannya. Ya, next kita save dulu nih. Nah, di sini ada kategorinya. Atau bisa juga kayak gini nih, kita stylenya ya. Kita tambahin lagi TD, judul berita, lalu TD penutup. Jadi ada dua TD pembuka, TD pembukanya dua ya ini. TD penutupnya juga dua. Judul berarti di sini kategori, lalu di sini dia deskripsi, lalu yang terakhir sampul ya, sampul berita. Save. Perhatiin lagi ya, jangan sampai TD-TD-nya ini dia terlewat, nanti hasilnya jadi error. TD-nya nambahinnya seperti ini, jadi TR, TD, ini TD lagi, TR, TD, ini TD lagi. Save. Kita coba seperti ini ya, jadi ada teksnya dulu, baru ada isiannya. Oke, biar TD-nya ikut di tengah, ini tambahin juga nggak apa-apa nih. Tapi dikosongin aja. Dollar NBSP. Nah, ini ya. Kayak gini aja. NBSP itu dia spasi ya sebenarnya ini. Ya, ini kategorinya sudah muncul di sini. Ini berdasarkan isian dari tabel kategori. Ini ya, nasional internasional. Oke, next ya. Berarti lanjutin lagi yang ini, kita tampilkan satu lagi kategori. Kategori. Lalu kita buat validasinya dulu nih. Kita samain aja ya validasinya. Jika judul kosong, judul error, kita ganti judul wajib diisi ya, judul wajib diisi. Terus kalau kategori kosong, kategori wajib diisi. Lalu tambahin lagi isi kosong ya, isi error, deskripsi wajib diisi. Oke, lalu foto ya, nama foto kosong, gambar error ya. Kita coba dulu ya, biar nih kategori error, judul error, isi error, gambar error. Oke, biar kategorinya ini muncul errornya, kita kasih di atas ini ya, di bawah select,
tapi tidak di dalam perulangan. Value-nya kita kosongin. Teksnya, ini teksnya kita ganti jadi pilih kategori. Nah, ini aja. Save. Jadi buat inputan kosong. Nah, jadi dia harus milih dulu ya. Kita coba. Colornya red aja. Kita coba lagi. Iya, muncul judul wajib diisi. Coba kita isi. Kategori wajib diisi, judulnya masih tetap ada. Berarti benar ya. Lalu deskripsi wajib diisi. Nah, kategorinya hilang. Kategorinya hilang. Jadi biar kategorinya pas udah dipilih ya udah dipilih aja. Kita balik lagi ke kategori. Jika if s row ID kategori sama dengan yang sudah dipilih, berarti adalah S kategori ya. Nah, seperti ini. Jadi kita copy paste, insert. Hati-hati untuk tutup kurung, tutup bukanya ya. Jadi kalau yang PHP ya harus di dalam PHP, kalau yang HTML ya bebas ya di HTML ya. Jadi kalau dia udah selected, maka di sini ada pilihan selected sama dengan selected. Ini. Kita coba lagi, ingat-ingat ya. Ini perubahannya. Next. Nah, ini, karena udah dipilih, kita internasional coba. Nah, dia nggak berubah ke pilih kategori lagi. Tinggal deskripsi. Gambar wajib diisi. Nah, tinggal deskripsinya masih nggak pakai value. Tapi kalau di text area tidak pakai value ya, tapi di antara text area ini. Ya. Tapi kalau gambar ini ya biarin aja, intinya kalau udah dipilih ya klik simpan gitu. Tapi kalau yang teks ini dia kalau udah ngisi ya udah. Oke, berarti sudah berhasil ya untuk validasi kosongnya. Nanti validasinya bisa ditambah lagi misalkan lebih detail lagi ya, tapi sementara seperti itu dulu. Lalu setelah divalidasi berarti else. Nah, di sini ada proses simpan nih. Pertama adalah simpan gambar ke dalam folder ya. Simpan gambar ke dalam folder gambar berita. Caranya move uploaded file. Nah, seperti ini ya. Move uploaded file, yang dikirim adalah foto ya, yang ada temporarinya, ke dalam aset image / berita. Ini ya. Oke, lalu simpan data ke database $SQL sama dengan MySQL query $connect insert into tabel
berita. Nah, isiannya apa aja yang mau diisi, berarti judul, lalu teks berita, lalu ID admin, ID kategori. Coba kita lihat lagi di tabel berita. Judul, ID kategori, ID admin, tanggal posting, teks berita, dilihat gambar, tanggal posting, tanggal posting, oke. Tanggal posting, koma, dilihat, koma, gambar ya, gambar dalam kurung, value, saya enter ya. Values-nya adalah judul, berarti ngambil dari dolar judul. Terus ID adminnya ngambil dari ini, kita kosong dulu ya. ID kategorinya dari kategori. Lalu tanggal postingnya kita kosong dulu. Lalu dilihatnya satu aja. Lalu gambarnya itu dolar, nama, foto. Seperti ini. Nah, untuk ID adminnya kita lihat di tag ya. ID admin itu kan kita sudah pasang di session ya. ID admin berarti session owner. Session owner itu di sini dolar sesi admin ya. Nah, tinggal masukin aja di sini. ID adminnya dolar sesi admin. Lalu tanggalnya kita bikin dolar tanggal sama dengan date YNDHIS ya. Jadi ini format tanggal dan waktu, dolar tanggal. Kita hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, baru kurang 1. Nah, di kategori isinya dulu dolar isi. Diperhatikan lagi untuk kurung petik-petiknya ini ya, jadi diapit ya, diapit petik-petik ini. Kita pakai if dolar SQL berarti kan dia berhasil ya. Kalau dia berhasil, kita munculin pesan echo script alert input berhasil dokumen .location, kita arahkan ke barista.php script ini else. Kalau dia error, kita munculin pesan error nih. Kita munculin pesan error di sini aja ya, di gambarnya, di bagian gambar. Terjadi kesalahan file system. Silahkan coba lagi. Ini ya. Oke, kita save. Apakah ada error? Oke, kita coba ya isi gambarnya dulu. Misalkan ini
lalu kita coba simpan. Nah, gambar masih wajib di sini. Sepertinya ada kesalahan di validasinya. Kita validasinya pakai empty aja ya, if empty, tapi empty-nya ini dia yang temporary. Jadi kalau fotonya itu belum dimasukkan ya, jadi di temporary-nya belum ada ya. Kita coba lagi. Kenapa nggak bisa ya? Oke, sepertinya ada satu masalah di sini. Oke, di form actionnya ini dia masih kurang ya, jadi tidak bisa memuat data gambar. And type multipart form datanya ditambah. Kita save, ya tambah di sini. Kita ulangi aja deh. Input berhasil. Nah, langsung masuk ya, nggak ada error. Ini langsung masuk ya. Nah, gambarnya sudah masuk atau belum, kita bisa cek di foldernya. Kita cek di foldernya ya, images, berita. Nah, ini ada kesalahan, gambarnya belum masuk di dalam folder berita. Kita cek lagi. Apa yang salah? Oke, belum masuk karena di sini kita belum menambahkan fotonya ya. Dolar nama foto. Jadi nama fotonya yang mau diisi apa nih? Jadi nama foto itu bisa diubah ya. Jadi pada saat di input bisa diubah. Kita coba lagi ya. Input lagi. Judul. Kita asal dulu. Simpan. Oke, berhasil ya. Ini karena tadi nama file fotonya sama, jadi dia dua-duanya masuk. Menarik dari satu foto. Ini karena besar banget ya. Kita balik lagi di berita.php. Jadi berita.php kita style, kita kasih style widthnya 100 pixel aja, height-nya 100 pixel aja. Nah ini ya, jadi seperti ini karena nggak ada gambarnya jadi dia kosong ya. Jadi untuk inputnya sudah berhasil ya, tinggal supaya gambar ini pada saat di input kita bisa rubah ya. Jadi ini satu gambar bisa dipakai dua ya. Jadi nanti kalau seperti ini, kalau ada nama gambar yang sama, dia akan berubah gambar lainnya ya. Makanya pada saat input kita mengubah nama gambarnya supaya menjadi unik. Kita lalu di foto ini kita ambil extensionnya ya.
dollar extension, dollar ext ya ini. Kita pakai string to lower untuk mengecilkan nama file, lalu explode n setelah titik itu untuk mengambil ekstensi misalkan .jpg, .png ya, dari nama foto ya, nama foto. Lalu kita buat nama baru, nama barunya kita pakai tanggal aja ya, pakai tanggal ini juga bisa. Kita tanggalnya kita sini tanggal, berarti dollar tanggal seperti ini. Kita pakai pembahasan dollar ext, jadi nanti akan berubah nama baru. Lalu di sini kita ganti nama baru sama di nama foto ini. Jadi nanti semua yang kesimpan database dan ke folder itu menggunakan nama yang baru, tidak menggunakan nama foto lama ini. Kita coba, kita refresh dulu. Ini nama baru. Kita menggunakan satu foto. Klik hasil. Oh, ada kesalahan. Coba kita lihat. Masih belum masuk ya. Untuk namaannya kita pakai judul aja di sini, nggak usah pakai tanggal ya. Kita coba save. Ya ini ya, masuk ya. Kita lihat di sini masuknya. Oke, jadi gambarnya sudah diubah. Lalu kita coba hapus dulu ya, hapus dulu. Caranya kita masuk lagi ke berita. Di dalam Ahref edit maupun hapus kita tambahin ya. Misalkan di Ahref edit berita.php pakai parameter id sama dengan $row id berita. Jadi pakai parameter seperti ini. Sama di Ahref yang hapus, ini saya enter aja. Ahref hapus juga ditambahin, tapi nama filenya hapus berita. Hapus berita. Kita save. Kita refresh. Nah, coba lihat di bagian bawah URL sini ada ID sama dengan 2, ID sama dengan 1. Selanjutnya kita bikin file namanya hapus berita.php. Nah, ini isinya file PHP aja. Oke. Pertama kita harus tangkap ID-nya. MySQL real escape string connect as get id, karena dia parameternya di URL ya. Jangan lupa ini ada include koneksi.php. Apa saja. Lalu yang pertama kita delete dulu .sql sama MySQL query dan
Del from nggak ada bintangnya, del from tambah where ID berita sama dengan $ID. Nah, ini script untuk menghapus ya. Hapus dari tabel. Lalu kita akan hapus juga foldernya. Kita bisa hapus di folder only seperti ini, only asset /image /berita kita kan butuh nama ya, nama gambar ya kan, sedangkan kita cuma punya ID, berarti di sini kita harus cari dulu dolar cek nama, misalnya SQL query, kita langsung aja main langsung MySQL fetch online, karena cuma ngambil satu, MySQL $connect select bintang from tabel berita where ID berita $, tanda kurung. Lalu kita ambil $, gambar sama dengan cek nama gambar. Ini kita ngambil nama gambar ya, lalu diambil, lalu kita hapus dari tabel. If $SQL seperti biasa, kita kotak ini ya. If $SQL kalau berhasil, maka hapus berhasil. Kalau gagal, kita tampilkannya alat juga, hapus gagal ya. Oke, ini untuk script hapusnya, kita save dulu, kita coba ya, kita hapus yang file terakhir ini, hapus berhasil. Nah, sekarang udah hilang, kita lihat di database-nya juga gambarnya hilang. Clear, script hapus berhasil. Selanjutnya kita bikin file namanya edit berita.php. Edit berita ini kita ambil dari input berita, tinggal kopas aja semua, masukin sini. Nah, yang pertama kita akan ambil adalah datanya. Kita kembali ke hapus berita, ambil bagian cek namanya, cek nama sama ID, edit berita, lalu kita masukkan di sini, kita ganti variabel B aja ya, variabel B, serah di variabel apa. Jadi kita kan mau ngambil dulu datanya nih supaya ditampil dulu ya. Jadi kita ambil dari tabel berita berdasarkan ID, lalu yang ditampilkan di sini adalah isian dari database ya, judul B, judul, lalu di sini $B, ID, kategori, lalu yang di sini isi ini $B, teks berita ya. Oke, lalu yang gambar ini
kita bikin sebuah file hidden. Kita ambil dari input tipe, lalu kita masukkan di sini di atas submit ya. Kita hapus placeholder. Nah, B-nya ini dia gambar. Jadi kita ambil nama gambarnya, gambar lama. Nah, ini kita butuh ini. Oke, kita save dulu. Kita coba klik edit ya. Edit. Nah, ini ya. Lihat di sini parameternya. Edit berita, ID sama 3 ya. Nah, ini kan supaya tidak terlihat nama filenya di sini, kita hidden. Input tipe hidden. Save. Nah, ini hilang ya. Oke, lalu tinggal diganti saja. Karena kita bikin logikanya gini, foto ini tidak wajib diedit ya. Nah, artinya fotonya boleh diisi atau tidak. Nah, jadi gini, kita mau ngedit cuma deskripsinya doang atau judulnya doang ya, fotonya nggak perlu diedit ya. Jadi kan otomatis foto itu sudah ada isinya, kita nggak perlu lagi yang gantinya ini ya. Tapi kita butuh ini nanti untuk memvalidasi apakah fotonya mau diganti atau enggak. Nah, gitu. Agak rumit juga ya. Kita hapus dulu. Nah, di bagian sini else kita tambahin if-nya lagi. If jadi kalau fotonya tidak diganti, nah jadi kalau fotonya tidak diganti, dia hanya akan menjalankan query yang tidak mengganti foto. Berarti di sini foto tidak diganti, gambarnya, namun nama-nama barunya dihilangin. Oh ya, dilihatnya juga hilang ya. Hilang, tanggal posting juga hilang. Jadi yang diedit adalah selain tadi yang dihapus ya, judul, isi, ID admin, terus kategori. Oh ya, ID adminnya nggak perlu ya, karena sudah pasti yang bikin. Sini aja ya, semakin cepat ya. Teksnya edit berhasil. Oke. Jadi kalau fotonya tidak diganti, dia akan menjalankan query yang ini. Nah, kalau fotonya diganti, else. Nah, ini kalau fotonya diganti, ini kita pindahkan. Perhatikan, kalau fotonya diganti, kita harus hapus dulu gambar lama. Caranya sama dengan yang di unlink, hapus berita. Jadi kita unlink dulu. Nama gambarnya ini diambil dari, kita bikin satu lagi di sini. Gambar lama ya, gambar. Jadi ini kita ngambil nama gambarnya, gambar. Jadi hapus dulu gambar lama, input gambar baru, input ke database,
update ya, nanti kita update ini bukan salah satu. Jadi ini bukan insert lagi, update tampil berita. Ini kita pakai set ya, set judul sama dengan teks berita sama dengan isi, lalu ID kategori sama dengan kategori seperti ini. Update, jangan lupa ya, ID berita sama dengan dolar ID seperti ini ya. Ini oke, diperhatikan lagi update dari update-nya ya. Update tampil berita, set itu yang mau diganti apa aja, judul dari dolar judul, teks berita dari isian ya, terus ID kategori, di mana ID beritanya dari ID nya ya. Lalu yang ini kita kopas aja, tinggal ditambahin kalau yang ini gambar dolar nama baru ini ya. Oke, jadi perhatikan lagi update berita video. Oke, tinggal di save, kita refresh dulu, kita coba edit judulnya dulu, berita ini dah judulnya aja ya, atau semuanya nih, internasional, isi berita ini ya, tanpa kita ganti sampul, simpan, edit berhasil. Ini ya, berita hari ini hasil ya. Coba kita edit berita hari terbaru sama gambarnya pakai gambar yang sama aja ya, atau mau gambar yang beda, pakai gambar yang beda. Gambarnya berubah ya, sama di sini berubah gambarnya, berita hari ini dia berubah. Coba yang ini ya, ini kan hilang nih. Ini ada, coba kita ganti lagi. Oke, sip ya, tinggal ini harusnya edit berhasil. Oke, untuk scrub ya, dari menampilkan tambah edit hapus sudah berhasil ya, tinggal silahkan diikuti. Kalau masih ada yang bingung bisa ditanyakan ya.
Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.